Data November dirilis dengan sangat mengejutkan, jauh lebih tinggi daripada perkiraan sekitar 180.000, ternyata dengan angka 335.000. Dan dengan demikian skenario nomor 3 lah yang terjadi, persis dengan apa yang kita gambarkan yang juga kita rilis sebelum data ekonomi. Oke, inilah ulasan yang akan terjadi untuk minggu ini dan kita akan intip apa saja faktor yang menjadi penggerak sentimen market untuk minggu ini. Diawali dengan apa yang menggerakkan market kemarin dengan data ekonomi yang ternyata sangat mengejutkan. NFP non-farm payroll dirilis dengan angka 353K dan sangat jauh dari yang diperkirakan pasar, dan bahkan data bulan sebelumnya yang 216K terjadi revisi naik ke angka 333K. Oke, satu catatan kita simpan dulu. Kita lihat data unemployment rate atau tingkat pengangguran juga bertahan di 3,7%, yang mana ini adalah angka persis dengan angka sebelumnya. Kemudian tingkat upah yang secara mengejutkan ternyata melakukan ataupun terjadi pelonjakan di angka 0,6% dari perkiraan 0,3, bahkan bulan sebelumnya itu ada di 0,4%. Nah, kembali ke non-farm payroll teman-teman. Dengan angka revisi 333K menjadi 353. Jadi yang akan saya soroti nantinya untuk data berikutnya adalah dari angka 333 menjadi 353K. Oke, ini harusnya tidak terlalu jomplang sehingga nanti mungkin di pertemuan berikutnya data berikutnya akan relatif lebih rendah. Nah, kalau Anda ingat di awal tahun atau bahkan lebih tepatnya setiap awal tahun, data non-farm ini selalu dirilis dengan sangat angkanya mengejutkan. Pernah terjadi di tahun lalu, awal tahun lalu kita pernah mendapatkan angka 500 ribuan. Kemudian secara berangsur-angsur, bulan Februari, bulan Maret dia cenderung turun. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita akan dapatkan penurunan tersebut di data bulan berikutnya? Mengingat data terakhir di bulan Maret itu akan menjadikan pegangan terhadap keputusan Fed di bulan Maret. Nah, tapi satu hal yang pasti di sini membuat apa yang diperkirakan ataupun yang diputuskan oleh Fed dalam hal ini adalah pernyataan Powell di satu hari sebelumnya betul-betul menjadi alasan yang cukup kuat. Artinya sangat layak untuk mempertahankan suku bunga dan tidak tergesa-gesa untuk memangkas suku bunga tersebut. Nah, tapi di sini kita juga mendapatkan apa yang pernah disampaikan oleh Powell. Salah satunya adalah data ekonomi yang kuat ini justru menunjukkan bahwa Fed bisa bersikap lebih hati-hati untuk melakukan pendekatan terkait dengan pertanyaan yang selalu terarah kepada kapan waktunya mereka akan memangkas suku bunga. Ya, bagi Powell sendiri sebetulnya masih ada peluang kalau ternyata data inflasinya tetap menunjukkan katakanlah penurunan persuasif. Tapi sayangnya data itu tidak akan muncul minggu ini. Jadi kita akan tunggu sampai minggu mendatang. Nah, terkait dengan hal tersebut berarti secara total kita menyisakan satu kali data non-farm payroll dan itu kemungkinan di awal bulan Maret. Kemudian juga data 2 kali data CPI. CPI di tanggal 12 Februari yang akan dirilis minggu depan dan termasuk CPI yang akan dirilis di bulan Maret. Jadi jangan sampai terlewatkan dan ingat sangat sensitif terhadap perkembangan ataupun data. Nah, poin penting untuk saat ini terkait dengan Fed Powell speech yang pernah disampaikan, Fed tidak terburu-buru untuk melakukan pemangkasan di bulan Maret, tapi dia tetap terbuka untuk bisa melakukannya kalau data mendukung. Oke, katakanlah data di bulan Februari sedikit meleset, data di bulan Maret tentunya akan menjadi potensi yang akan menentukan. Tapi jangan lupakan inflasi, penekannya adalah inflasi. Kalau memang ternyata dilihat dari data inflasi yang relatif lebih lemah, maka Fed bisa mempertimbangkannya untuk memulai. Setidaknya mungkin bukan bulan Juni, melainkan di bulan Mei. Nah, tapi satu hal yang pasti teman-teman, hampir semua dari 19 pejabat pembuat kebijakan di dalam Federal Reserve sepakat untuk melakukan pemangkasan suku bunga di tahun ini. Tapi tinggal masalah waktunya yang akan menjadi perdebatan. Nah, tentunya hal ini kembali lagi dengan pertimbangan risiko geopolitik juga. Tapi menurut Powell itu tidak ada sangkut pautnya, bahkan kecenderungannya itu hanya risiko jangka pendek. Jadi kita berharap saja geopolitik mau pecah seperti apapun atau setidaknya kalaupun misalkan ada serangan atau aksi balasan, setidaknya tidak memicu kepada inflasi yang berlebihan. Jadi itu bisa dikategorikan gangguan jangka pendek. Nah, sementara poin penting berikutnya adalah di akhir pekan kemarin China kembali menjanjikan paket stimulus untuk menstabilkan market. Cuman sayangnya lagi-lagi kita dikecewakan dengan tidak adanya detail yang lebih lengkap. Tapi ya, Hang Seng ternyata berhasil rebound.
dari zona terendahnya 15.400 menjadi 15.600 atau bahkan 15.700. Nah, satu hal yang pasti teman-teman, saran saya jangan mengincar zona sell untuk long term, melainkan Anda harus mulai mengimbangi atau bahkan melihat zona bottom untuk mencari level buy. Persis dengan trading plan yang pernah kita share di awal tahun ini. Jadi skema masih tetap berlaku dan kita masih tetap melihat adanya peluang untuk rebound lebih tinggi. Apalagi kalau betul realisasinya terkait dengan stimulus fiskal yang dijanjikan oleh pemerintah China ini segera meluncur. Walaupun kita sudah tahu bahwa PBOC kemungkinan masih memiliki senjata untuk memangkas LPR dan juga MLF. MLF di tanggal 15 dan LPR di tanggal 20. Nah, terkait dengan kondisi geopolitik, ada dua hal yang menjadi fokus perhatian pasar, yaitu pertama dari kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan juga Israel. Ya, minggu lalu kita sempat mendapatkan kabar bahwa mereka bersedia untuk duduk bersama dan klausul proposal untuk perdamaian ataupun gencatan senjata ini diajukan di Paris. Nah, tapi sayangnya, walaupun sudah di tangan tentara Hamas ataupun pejabat Hamas, sayangnya dikabarkan hal ini bisa ditolak. Jadi mohon maaf, kemungkinan perdamaian itu akan sulit tercapai. Terlebih Benjamin Netanyahu mengatakan mereka tidak akan selesai dan belum selesai sampai Hamas dimusnahkan. Ya, jadi ini ada konflik kepentingan yang juga akan memicu konflik yang eskalasinya mungkin belum akan selesai dalam waktu dekat. Nah, di sisi lain, terkait dengan Houthi dan Amerika, lagi-lagi kabarnya pusat komando Amerika melakukan serangan balik atau meredam serangan rudal yang diluncurkan oleh tentara Houthi. Dan hal ini dikatakan sebagai pembelaan diri mengingat rudal tersebut diluncurkan mengarah kepada kepentingan seperti kapal tanker Amerika. Nah, cuman sayangnya kalau Anda lihat harga minyak cenderung turun, bahkan sampai minggu ini pun kita sempat melihat level 71-72 dan saat ini dia bertahan di level tersebut. Kapan dia akan meluncur ke 80? Ya, kita tidak tahu. Tapi yang jelas, kita akan tunggu apa yang akan dilakukan atau action apa yang akan dilakukan oleh OPEC Plus untuk saat ini. Hanya saja, so far belum ada hal yang pantas untuk mendorong harga minyak tersebut. Sehingga itulah yang membuat kenapa kami memilih untuk melakukan sell terlebih dulu. Nah, ternyata untuk data ekonomi kalender hari ini hanya berpusat kepada service PMI, baik itu dari kawasan Amerika, Inggris, dan juga Eropa. Tadi pagi data service PMI dari China versi Caixin dirilis dengan angka yang relatif lebih lemah, yaitu 52,7 berbanding ekspektasinya 53,0. Sementara previousnya 52,9, jadi fix dia akan ada penurunan. Nah, cuman kabar dari akhir pekan kemarin terkait dengan janji lagi stimulus yang akan diluncurkan oleh China, itu yang mengangkat kenapa Hang Seng sampai detik ini masih tetap bertahan di atas. Tapi ya belum atas-atas banget, dan ini adalah kesempatan untuk Anda karena relatif dekat dengan zona historical atau setidaknya ya zona terendah dalam 1 atau 2 tahun terakhir ya. Karena untuk level all time low masih banyak level yang sebelumnya pernah terjadi, bahkan pernah di bawah level 15.000. Nah, tapi untuk saat ini teman-teman, posisi yang kita akan fokuskan adalah terkait dengan service PMI dari Amerika, karena ini juga akan memberikan kisaran-kisaran tertentu terkait dengan kebijakan Fed berikutnya. Jadi pastikan kalau misalkan nanti malam datanya relatif lebih kuat, maka dolar kemungkinan akan jauh lebih kuat kembali dan itu menekan emas. Sementara kalau kita lihat dari efeknya, pasar saham kecenderungannya mengalami kenaikan. Seperti yang pernah saya bahas bahwa saham saat ini berada dalam kondisi dilematis di mana mereka harus merespon terkait dengan data ekonomi yang positif sebagai hal yang positif tentunya untuk pasar saham, dan yang kedua adalah terkait dengan data yang negatif di mana mereka akan mengharapkan potensi pemangkasan suku bunga dari Federal Reserve. Nah, tentunya dengan data ekonomi yang relatif positif tersebut, kalau Anda perhatikan di hari Jumat pun S&P 500 cenderung mengalami kenaikan ketimbang turun saat data NFI-nya sangat menakjubkan. Nah, sementara emasnya turun, ya imbal hasil tetap naik dan sahamnya tetap naik. Jadi dalam hal ini potensinya mereka akan cenderung dilematis. Cuman kalau kita mengarah kepada harapan ataupun ekspektasi pemangkasan suku bunga, maka itu akan memperkecil ruang kenaikannya. Nah, cuman ini agak berbahaya juga. Posisinya masih tetap dilematis. So, semuanya sudah berada di all time high, termasuk Dow Jones dan juga Nasdaq. Dan sehingga dengan demikian sangat berpengaruh dengan potensi pendapatan ataupun laporan pendapatan. Nah, fokus utama yang sangat ditunggu-tunggu adalah
Terkait dengan data ekonomi, kita hanya ada service PMI dari semua kawasan, dan satu lagi adalah inflasi dari China dan juga Jerman. Inflasi dari China saya akan menyorotnya sebagai pelecut untuk alasan tindakan segera dari pemerintah China kalau memang mereka ingin mengangkat ekonomi. Jadi diharapkan dengan kondisi tersebut berarti inflasi yang lebih rendah akan memicu dorongan atau paksaan kepada pemerintah China untuk segera bertindak. Tapi inflasi yang lebih tinggi tentunya itu akan mengaburkan ataupun meredam sedikit, ya mungkin lebih tenang kepada pemerintah China. Nah, kemudian ada Central Bank Speaker, kali ini ada dari ECB, kemudian dari BOE, dan juga dari Federal Reserve tentunya. Nah, kemudian geopolitik tetap akan menjadi salah satu pemicu juga, walaupun bagi saya tidak yang utama. Dan jangan lupakan, di akhir pekan ini adalah Chinese Lunar New Year alias Imlek. Ya, yang biasanya ini akan positif untuk emas. Itulah sebabnya kenapa emas mungkin ogah-ogahan untuk mengalami penurunan lebih lanjut. Tapi kalau fokusnya kepada data ekonomi, tentunya ini akan membuat potensi minggu ini kita akan melihat angka di bawah 2000. Tapi tentunya dengan catatan harus ada nada hawkish dari pejabat Fed atau data ekonomi malam nanti kecenderungannya adalah jauh lebih kuat. Nah, jangan lewatkan nanti sore kita akan ketemu lagi dengan live streaming dan kita akan bahas beberapa grafik utama yang juga akan berpotensi terlihat tren utamanya akan ke arah mana.